itu perkenalkan, nama saya Farhan Rahmawan dari kelas 12 J2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan membawakan sebuah materi mengenai sistematika dan unsur-unsur sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, apa sih itu surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang berisikan permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, dan perseroan terbatas atau PT. Nah, surat lamaran pekerjaan ini biasanya berisikan identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan sebuah pengalaman. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, apa aja sih yang ada dalam sistematika sebuah surat lamaran pekerjaan itu? Di sini ada 7 poin. Nah, yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat. Yang kedua ada lampiran dan hal. Yang ketiga ada alamat surat. Yang keempat ada salam hormat dan pembuka. Yang kelima ada isi. Yang keenam ada penutup. Dan yang ketujuh ada salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Nah, yang pertama nih, langkah pertama dalam membuat atau menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan itu biasanya kita menentukan tempat dan tanggal surat yang dibuat. Nah, contohnya seperti di sini, Bogor 13 Agustus 2022. Nah, yang kedua itu ada lampiran dan hal. Pada bagian ini biasanya itu berisikan banyaknya lampiran dan jenis hal apa yang akan diberitahukan pada surat lamaran pekerjaan ini. Lalu ada alamat surat. Nah, dalam alamat surat ini juga ada beberapa hal atau ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, surat lamaran kerja itu termasuk surat dinas. Artinya, kita tidak menyurati seseorang saja. Nah, oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan yang benar itu tidak akan menggunakan kata kepada. Lalu yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Jadi, pada alamat surat di surat lamaran pekerjaan ini, kita hanya mencantumkan sedikit alamat saja dan tidak perlu banyak-banyak. Lalu yang ketiga, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Nah, jadi dalam surat lamaran pekerjaan ini, jika kita ingin mencantumkan sebuah jabatan atau nama itu, ya hanya mencantumkan nama atau jabatannya saja, karena ini bersifat tidak langsung. Lalu yang keempat, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Jadi jika kita ingin menuliskan alamat, nah lalu ada jalannya itu, kita harus menuliskan jalannya, ya tulis jalan, tidak disingkat seperti JL atau JLN. Nah, yang kelima, alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu, jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Nah, untuk contohnya ada di sini, bisa dilihat di bawah ini. Yang keempat itu salam hormat dan pembuka. Nah, biasanya dalam kita membuat suatu pembukaan atau salam hormat dan pembuka, biasa diawali dengan kata dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Untuk contohnya bisa dilihat di sini. Kita lanjutkan. Nah, yang kelima itu ada isi surat lamaran pekerjaan. Pada isi surat lamaran pekerjaan ini juga ada beberapa hal. Nah, seperti identitas diri, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Nah, pada identitas diri ini biasanya berisikan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat juga ditambahkan hal-hal sesuai kebutuhan. Seperti contoh di sini ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Lalu maksud dan tujuan. Nah, pada bagian maksud dan tujuan ini biasanya berisikan keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat lamaran ini. Nah, yang terakhir itu ada menyatakan lampiran.
Biasanya kita dalam sebuah lowongan pekerjaan itu akan diminta beberapa dokumen persyaratan seperti ijazah, kartu tanda penduduk, pas foto, KTP, dan sebagainya. Nah, yang keenam itu ada penutup. Penutup pada surat lamaran pekerjaan ini nggak jauh beda sama penutup pada surat-surat lainnya. Biasanya pada surat lamaran pekerjaan ini dibuat secara formal dan tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ini salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Ini biasanya sering ada ya di surat-surat. Kayak biasanya juga di sini tuh ada salam penutup seperti hormat saya, lalu tanda tangan dan nama si pembuat surat lamaran pekerjaan ini. Nah, biasanya bagian ini terletak di pojok kanan atau kiri bawah pada sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, lalu di sini ada sebuah contoh surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Di sini udah terdapat beberapa poinnya. Di sini ada tanggal dan tempat, ada lampiran, ada pembuka, sama pembuka, ada alamat surat juga, dan di sini ada identitas diri juga yang sudah ditambahkan. Bisa dilihat di sini untuk contohnya. Nah, di slide berikutnya juga ini ada lampiran, sebuah lampiran. Di sini ada beberapa contoh juga yang biasa terdapat di sebuah lampiran surat lamaran pekerjaan itu seperti pas foto, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, surat perlakuan baik, riwayat hidup, dan surat pengalaman kerja. Nah, di sini ada penutup juga, dan di bawahnya ada salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkapnya. Ini biasanya diisi dengan tanda tangan dari si pembuat suratnya itu. Cukup sekian presentasi atau materi yang saya berikan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru dan teman-teman yang telah mendengarkan